Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim kembali, dan semoga Anda semua dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, ada satu cerita seorang guru yang mengambil selembar uang kertas 100.000 dari dalam dompetnya. Kemudian uang tersebut dia pegang, kemudian diangkat uang itu di depan para murid-muridnya. Sang guru kemudian bertanya kepada mereka, "Tahukah kamu semuanya apa yang saya pegang ini?" Kemudian muridnya serentak menjawab, "Tahu Pak Guru, itu uang 100.000. Nah, kemudian sang guru bertanya kembali, "Kalau saya tawarkan kepada kamu semua selembar uang kertas 100.000 ini, saya berikan kepada kamu, siapa yang menolak?" Semuanya diam. Kemudian pertanyaannya diganti, "Siapa yang mau saya beri uang ini?" Kemudian serentak muridnya angkat tangan, "Saya Pak Guru." Melihat semua murid-muridnya antusias ingin mendapatkan selembar uang 100.000 ini, kemudian sang guru pun meremas-remas uang itu. Diremas-remas uang itu kemudian sampai menjadi seperti bola. Nah, lantas sang guru ini pun bertanya kembali kepada anak-anak muridnya, "Ayo, saya tanya lagi, siapa yang mau saya beri uang ini?" Melihat uang sudah diremas-remas menjadi sebuah bola kecil, murid-muridnya pun masih menjawab, "Saya mau Pak Guru." Masih bersemangat semua para muridnya, dan guru pun akhirnya melempar bola kertas yang terbuat dari uang 100.000 itu, dilempar ke bawah, kemudian diinjak-injak oleh guru itu. Ditawarkan lagi kepada anak-anak muridnya, "Siapa yang masih mau uang yang sudah saya injak-injak ini?" Dan ternyata mereka masih mengatakan, "Saya mau Pak Guru." Pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, apa maksud dari cerita yang saya sampaikan ini? Mengapa anak-anak itu masih tertarik untuk mengambil uang itu? Yang jelas yang pertama adalah karena uang itu ada nilainya, dan nilainya besar bagi anak-anak, yaitu 100.000. Mereka sudah bisa membayangkan dengan uang 100.000 itu mereka bisa memanfaatkan untuk membeli kebutuhan mereka. Walaupun sudah diremas-remas uang itu menjadi bola kecil, dan sebuah bola kecil yang terbuat dari uang tadi itu diinjak-injak oleh sang guru itu, namun mereka melihat uang itu masih memiliki nilai. Itu yang menyebabkan anak-anak ini masih bersemangat untuk mengambil uang itu. Namun di balik cerita ini, kalau dikaitkan dengan dunia nyata yang kita lalui sehari-hari, ada pesan di situ yang bisa kita tangkap. Kalau kita ingin menjadi seseorang yang sangat dibutuhkan oleh orang lain, maka jadikanlah diri kita ini orang yang bernilai. Maka kalau kita menjadikan diri kita ini seorang yang memiliki nilai tinggi, seseorang yang memiliki nilai harga yang besar, maka orang akan mencari kita. Dalam bahasa nyatanya adalah kita menjadi seorang yang ahli. Maka ketika kita menjadi seorang ahli, orang akan mencari kita, orang akan menghargai kita. Namun sebaliknya, kalau kita ini bukanlah orang yang berharga, bukanlah orang yang ahli, orang akan memandang sebelah mata. Adanya itu tidak ada, tidak adanya makin tidak ada. Makanya untuk bisa membuat kita ini menjadi seseorang yang bernilai, baik di mata manusia atau di mata Allah, maka mari bersama-sama jadikan diri kita seorang ahli, jadikan anak-anak kita menjadi seorang ahli, jadikan anak cucu kita sebagai seorang ahli. Bagi para pemirsa semuanya yang memiliki anak cucu, cicit,
Ayo kita gelorakan semangat kita untuk menjadikan anak-anak kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai tinggi. Dan memiliki nilai tinggi itu biasanya identik dengan orang ahli. Dan orang ahli itu adalah orang yang mencintai pekerjaannya. Ini ciri utama seorang ahli. Apapun di dalam dunia ini, menjadi apapun kita, pastikan kita menjadi seorang yang ahli. Kenapa harus menjadi seorang ahli? Karena seorang ahli, orang yang selalu disegani, orang yang selalu dibutuhkan, orang yang dianggap memiliki nilai tinggi. Walaupun kita ini, ya, di perjalanan waktu kita mengarungi hidup ini ada penuh hambatan dan tantangan. Ada hinaan mungkin yang pernah kita dapat, ada caci maki mungkin yang pernah kita dapatkan dalam kehidupan ini. Namun ketika kita masih memiliki nilai diri yang besar di mata Allah atau di mata manusia, insya Allah dimanapun kita, sebagai apapun kita, dimanapun kita berada, mau diapakan oleh orang lain, kita dicaci, dimaki, dihina, kalau kita ini orang yang memiliki nilai tinggi, kita ini adalah seorang yang ahli, insya Allah kita masih dicari oleh orang lain di sekitar kita. Dimanapun kita berada, tukang cukur dia akan dicari oleh orang-orang yang membutuhkan jasanya untuk merapikan rambutnya. Meskipun dia mungkin tidak sekolah, ya, tapi dia memiliki keahlian hidup untuk bertahan hidup, dia pasti dicari orang, dia pasti manfaat. Pasti banyak ahli-ahli yang lain yang bisa kita maksimalkan, bisa kita arahkan diri kita ini atau anak-anak kita serta cucu-cucu, mungkin diantara para pemirsa semua yang sekarang menjadi nenek atau kakek, tentunya memiliki cucu, arahkan mereka untuk menjadi, motivasi mereka untuk menjadi seorang ahli. Karena sekali lagi, seorang ahli itu akan dicari oleh orang-orang lainnya. Dan insya Allah seorang yang ahli itu tentu saja ilmunya bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, yaitu mereka yang bermanfaat bagi saudaranya yang lain. Para pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan anugerah oleh Allah untuk menjadikan diri kita ini, anak-anak kita, serta cucu-cucu kita, bagi Anda yang sudah memiliki cucu, menjadi orang-orang yang memiliki nilai yang besar, memiliki manfaat yang banyak. Sebagaimana yang saya ceritakan di cerita di awal tadi, uang selembar 100.000 ditawarkan, banyak yang mau, walaupun sudah dilipat-lipat dan diinjak-injak, tapi tetap saja anak-anak itu masih ingin memiliki satu lembar kertas bernilai 100.000. Pun demikian kita, kalau kita menjadi seorang ahli, kita insya Allah akan menjadi orang yang memiliki nilai yang tinggi baik di hadapan Allah atau di hadapan manusia yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.